Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Ini adalah Hailu S30 headphone. Kualitasnya kira-kira seperti apa? Apakah worth it untuk teman-teman beli? Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan juga review tuntas tentang Hailu S30 ini. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli headphone ini, nanti link pembeliannya seperti biasa gue simpen di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk harganya sendiri sekitar 429.000, tapi denger-dengar ada special price di 99 ini guys. Kotaknya seperti ini ya. Di bagian depannya di sini ada tulisan Hailu warna biru kayak gini, tulisannya warna putih. Kemudian di bagian tengah dari kotaknya di sini ada tulisannya Active Noise Cancellation. Kemudian ada gambar dari headphonenya. Kemudian juga di bawahnya di sini ada keterangan Bluetooth yang dipakainya sudah 5.4 dan sudah high resolution audio dan ada juga hybrid ANC. Di bagian belakang dari kotaknya di sini ada spesifikasi singkat dari headphone ini. Yang pertama, di sini sudah ada active noise cancellation-nya. Kemudian juga ada customize app-nya. Untuk app-nya sendiri namanya Hailu Sound. Kalian tinggal download aja di Play Store dan juga di App Store. Kemudian juga ada fitur quick conversation ya. Nanti kita bakal bahas seperti apa. Dan baterainya ini badak banget ya. Bisa playtime 80 jam atau nyaris 4 hari 4 malam nih bertahannya. Dan tentu saja nyaman digunakannya. Nanti kita bakal tes kira-kira senyaman apa headphone ini guys. Sekarang kita langsung aja unboxing nih guys. Wow. Di bagian atasnya seperti ini, di balik dari kartu ini ada keterangan apakah itu high resolution. Kemudian di sini juga ada buku manual petunjuk cara penggunaannya. Di dalamnya tentu saja ada headphone-nya. Agak susah ya ngeluarinnya. Oke. Nah guys, ini dia headphone-nya Hailu S30. Pertama kali gue pegang headphone ini ya, feels yang gue rasakan headphone ini tuh sangat solid ya. Walaupun materialnya terbuat dari plastik, tapi di bagian ear cap-nya ini, plastiknya ini lumayan solid. Kemudian juga di bagian frame-nya juga terbuat dari plastik seperti ini. Kemudian di bagian ear cap-nya di sini dilapisi oleh protein leather yang lembut banget dan memory foam. Jadi kalau misalnya kita pegang ini lembut banget ya. Kemudian di bagian frame-nya juga ini sama, ada protein leather-nya dan lembut banget kalau misalnya kita pegang seperti ini guys. Di luar sana itu ada banyak banget jenis headphone, tapi kalau menurut gue yang ada ANC-nya dan harganya tuh terjangkau. Mungkin ini salah satu headphone dengan harga terjangkau yang kualitas yang oke kalau menurut gue. Kalaupun ada ANC biasanya harganya tuh lumayan mahal. Ini cuma 400 ribuan aja cuy. Dan headphone ini tuh ada fitur quick charge-nya. Jadi kalian cukup charge 10 menit untuk play time 5 jam. Gimana? Oke banget kan? Di bagian ear cup-nya, di bagian dalamnya, di sini ada tulisan R dan L. Ini menandakan untuk sisi kanan dan sisi kirinya juga. Dan di bagian ear cup, di bagian luarnya, di sini ada branding Hailu-nya seperti ini, yang sedikit agak glossy. Kemudian di bagian frame-nya ini juga bisa di-adjust guys, disesuaikan dengan ukuran kepala kalian ya. Dan feel-nya tuh kalau misal kita tarik seperti ini, tidak ada suara ringkih gitu ya. Jadi benar-benar solid. Kemudian di bagian ear cap-nya di sebelah kanan di sini ada 3 tombol. Yang pertama di sini ada tombol ANC. Jadi kalau misalnya kalian pengen aktifkan dan nonaktifkan itu ada shortcut-nya, tinggal diklik aja. Kemudian di sampingnya lagi di sini ada tombol volume yang fungsinya itu untuk menaikkan dan menurunkan volume. Kalau misalnya kalian pengen naikin tinggal di tap 1 kali. Tapi kalau pengen nurunin volumenya tinggal di tap and hold ya untuk nurunin volumenya. Kemudian di sampingnya lagi di sini ada tombol on off sekaligus juga berfungsi sebagai tombol serbaguna. Bisa digunakan untuk mengganti lagu selanjutnya atau previous juga, dan juga bisa digunakan untuk pause. Kalau misalnya pengen next tinggal double klik aja. Kalau misalnya pengen previous atau balik lagi ke lagu sebelumnya triple klik. Kemudian kalau misalnya pengen pause tinggal diklik sekali. Dan kalau misalnya pengen nyalain dan matikannya tinggal di tap and hold aja. Di sampingnya lagi di sini ada jack audio 3,5 mm dan di sampingnya lagi di sini ada lubang mikrofon. Seperti itu guys. Nggak cuma ada tombol fisik aja, di Hailu S30 ini juga dia punya fitur tap. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ya, di bagian sebelah sini di sini ada garis 2.
ya. Dan ini posisinya ada di ear cap sebelah kanan ya. Sensor-sensornya itu letaknya ada di ear cap sebelah kanan. Kalau misalnya kalian tap ya di bagian ear cap sebelah kanan di sini, ini ada quick conversation. Jadi kalian bisa merespon kalau misalnya kalian lagi dengerin headphone ini, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, kalian nggak harus buka headphone-nya, tinggal di tap aja and hold seperti ini. Suara dari luar itu akan masuk ke dalam headphone dan volume yang ada di headphone-nya ini otomatis mengecil gitu ya. Di headphone ini juga ada fitur bass mode-nya. Tinggal kalian tap 2 kali di sebelah sini. Tapi syaratnya ANC-nya harus dalam keadaan aktif untuk mengaktifkan fitur bass mode-nya. Tap 2 kali bass mode-nya nyala dan tap 2 kali bass mode-nya itu mati. Dan yang gokilnya lagi dari headphone ini, ada fitur gaming mode-nya juga. Cara aktifinnya juga gampang banget. Kalau kalian tap 3 kali akan mengaktifkan fitur gaming mode-nya, tap 3 kali lagi menonaktifkan fitur gaming mode-nya. Gimana? Udah amazing belum dengan headphone ini? Untuk daya tahan baterainya sendiri 80 jam tadi adalah playtime kalau misalnya kalian tidak mengaktifkan fitur ANC-nya. Tapi kalau misalnya kalian mengaktifkan fitur ANC-nya, baterainya itu akan bertahan di 50 jam playtime. Kalau menurut gue 50 jam itu 2 hari lebih cuy. Itu lama juga gitu ya. Oh ya, tadi gue lupa bahas di antara lubang jack audio 3,5 mm dan lubang mikrofon di sini ada port USB Type-C ya untuk quick charge-nya. Ya jadi sudah pakai Type-C bukan Type-B lagi. Bisa pakai charger Samsung kalian, bisa pakai charger iPhone kalian. iPhone 15 kan udah Type-C juga tuh. Di paket pembeliannya juga kalian akan mendapatkan kabel chargingnya seperti ini, USB ke Type-C, dan kalian juga akan mendapatkan kabel jack audio 3,5 mm seperti ini guys. Kemudian fitur yang jarang diperhatikan oleh brand-brand lain adalah foldable-nya. Jadi bisa ditekuk kayak gini. Ini bener-bener ringkas banget ya. Jadi headphone ini tuh bisa kalian bawa kemana-mana tanpa memakan ruang tas atau ruang koper kalian. Kalau misalnya dilipat seperti ini tuh gue ngerasa lebih safety aja, nggak takut patah gitu ya. Jadi mengurangi resiko patah juga. Sekarang kita bahas fitur ANC-nya. Untuk headphone 400 ribuan kalian sudah mendapatkan fitur ANC dengan 3 mode ANC. Yang pertama adalah ambient mode light. Ini cocok banget kalau misalnya kalian gunakan headphone ini di situasi atau di ruangan-ruangan yang lebih tenang. Di kantor atau di rumah itu kan biasanya minim suara-suara yang bising gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan mode yang paling lightnya. Kemudian ada fitur comfortable mode balance di mode medium. Ini cocok banget kalau misalnya kalian menggunakan headphone ini di transportasi umum yang suaranya itu agak-agak berisik tapi nggak mengganggu banget. Kalian juga bisa menggunakan mode yang paling tingginya atau outdoor mode deep noise cancellation. Dan mode ini tuh cocok banget kalian gunakan di outdoor ya, yang banyak banget suara-suara bising guys. Fitur ANC-nya ini juga bisa meredam suara hingga 43 desibel. Selain bisa diaktifkan di headphone-nya, kalian bisa mengaktifkan fitur ANC-nya ini di aplikasinya guys. Sekarang seperti apa sih rasanya pakai Hailu S30 ini? Di pemakaian sehari-hari gue tidak merasa headphone-nya ini terlalu berat ya bobotnya. Jadi tetap ringan dan nyaman dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena di bagian ear cup-nya ini juga materialnya tuh lembut banget, jadi bikin nyaman digunakan dalam durasi yang panjang. Dan kalau misalnya di ukuran kepala gue, ini harus sedikit di-adjust atau sedikit dipanjangin ya di bagian frame-nya supaya bisa mengcover seluruh telinga gue. Dan kalau misalnya kita goyang-goyangkan seperti ini, headphone-nya ini anteng ya, jadi nggak gampang goyang atau nggak gampang terlepas. Di aplikasi Hailu Sound-nya ada 6 preset EQ yang bisa kalian pilih. Untuk preset yang defaultnya, kalau menurut gue ini suaranya udah cukup clean. Bagian mid-nya, clarity-nya jelas. Kemudian juga bass-nya tidak terlalu mendominasi. Kalau misalnya kalian pengen lebih mendominasi lagi, bagian bass-nya kalian tinggal double klik aja. Tapi buat teman-teman yang pengen ngejar clarity-nya dan juga bass mode-nya itu lebih nampol lagi, kalian bisa pakai preset rock. Preset EQ rock itu clarity-nya tuh lebih jernih lagi dan juga di bagian mid bass-nya itu juga lebih nampol. Apalagi kalau misalnya kalian aktifkan bass mode-nya ini. Di rentang harganya 400 ribu, kalau menurut gue signature sound-nya ini lumayan oke. Sekarang gue mau highlight sedikit tentang gaming mode-nya. Gaming mode-nya ini nggak cuma gimmick ya. Jadi kalau misalnya kita tidak aktifkan gaming mode-nya, kalau misalnya kita nonton video di YouTube gitu ya, atau di Netflix gitu ya, itu masih ada sedikit gap antara mulut bergerak dengan suara yang kita terima. Tapi kalau misalnya kita gunakan gaming mode-nya atau kita aktifkan gaming mode-nya, latensinya itu jadi lebih sedikit banget. Jadi suaranya itu jadi lebih sinkron ya antara mulut dan juga suara yang kita bisa dengarkan di headphone ini. Jadi kesimpulan gua untuk headphone ini, kalian menang banyak kalau misalnya kalian memiliki headphone ini. Ini cocok banget buat teman-teman yang mobile banget gitu ya,
butuh headphone yang tahan banting, butuh headphone yang ringkes buat dipakai untuk di jalan, di transportasi umum, untuk traveling, untuk meeting di kantor, ini juga bisa guys. Nah guys, mungkin cukup sekian review kita tentang Halo S30 ini. Kalau teman-teman tertarik dengan headphone ini, link pembeliannya nanti gue simpen di kolom deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja langsung di check out. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.